silakan duduk, teman-teman. Baik. Saya ingin tanya satu hal dulu. Siapa yang di ruangan ini yang ikut acara goal setting tahun 2015 Januari lalu? Boleh angkat tangan? Angkat tangan yang tinggi. Oke, ya. Kok kayaknya masih ragu-ragu. Angkat tangan yang tinggi dong. Yang mantap, ya. Baik, yang angkat tangan ini saya mau tanya dulu, ya. Angkat tangan ini. Jangan ditutup dulu, tangan dulu. Udah mandi kan? Sudah mandi. Jadi nggak usah ragu-ragu tangan. Yang angkat tangan ini saya mau tanya, kira-kira goalnya gimana? Sudah separuh jalan atau sudah mencapai? Hah? Belum apa? Belum mencapai. Berarti separuh jalan ya? Separuh jalan. Ini kan sudah bulan Juli, pertengahan tahun. Harusnya separuh jalan. Betul? Atau ada yang sudah over? Pak, kayaknya goal saya kurang menantang. Ada? Oke, teman-teman, acara hari ini sangat penting buat kita semua, ya. Judulnya judulnya saja adalah Harvest Mid-Year Convention, Mid-Year, pertengahan tahun. Kenapa acara ini penting? Karena acara ini akan membuat kita di-refresh akan goal yang sudah kita canangkan di awal tahun, ya. Saya kalau di bulan Januari itu adalah bulan yang paling bahagia. Kenapa? Karena saya termotivasi. Saya kalau melihat goal Anda itu betul-betul luar biasa sekali, ya. Ada yang goal saya tadi, saya mau start club Pak, saya mau double start club, saya mau PCC. Wah, kalau dengar itu semuanya indah, betul nggak? Ya. Tapi berjalan dengan waktu, wah ini saya khawatir nih ya, yang PCC di down targetnya diturunin jadi double start club, yang double start club turun lagi jadi start club, yang start club diturun lagi jadi rookie club, yang rookie club no club, ya. Terakhir night club gitu kan. Semaput. Kenapa? Karena nggak mencapai. Waduh Pak, kayaknya ya perjalanan saya ini kayak setengah tahun pertama ini berat, ya. Nah, teman-teman, saya hanya mau mengingatkan satu hal, bahwa selama 6 bulan yang kita jalani itu bisa saya katakan baru babak pertama. Jadi kalau pertandingan sepak bola itu ada babak 1, babak 2, betul ya? Nah, apapun yang terjadi di babak pertama, kita masih punya babak kedua. Oke? Dan kalau kita sering melihat pertandingan sepak bola, tidak jarang tim yang tertinggal, yang kebobolan dulu di babak pertama, tidak menutup kemungkinan di babak kedua bisa membalik keadaan. Setuju nggak? Ya, bahkan tidak jarang ada tim yang sudah di injury time, dia bisa membalik keadaan. Saya masih ingat kalau nggak salah tahun 98, ya, ada satu pertandingan final Liga Champions. Ya, yang suka sepak bola mungkin ingat pertandingannya seru sekali, yaitu antara klub Manchester United lawan Bayern Munchen. Wah, itu luar biasa pertandingannya. Kenapa luar biasa? Karena tim Manchester United sudah tertinggal 1-0, tidak di hanya babak pertama, bahkan sampai injury time, sudah mendekati akhir di babak kedua, dia masih tertinggal 1-0. Tetapi luar biasa, dia punya mental. Tim tersebut punya mental juara, ya. Dia nggak pantangnya, dia terus mengerahkan kemampuan terbaik. Dia melihat bahwa di setiap menit sesempit apapun, dia melihat bahwa di situ ada peluang untuk membalikan keadaan, bahkan bisa menang jadi juara. Dan betul, di saat menit-menit terakhir, mungkin tinggal 2-3 menit, tim Manchester United bisa menyamakan, ya, masukkan gol 1-1. Bahkan hanya selang dalam 2 menit, masukkan lagi 1 gol lagi. Jadi membalikkan keadaan dari 2-1 dan akhirnya dia tampil sebagai juara. Nah, kita mau belajar dari mental juaranya tim Manchester United ini. Oke? Jadi kita yang sudah menjalani di babak pertama, di setengah tahun yang pertama ini, mungkin Anda berkata, waduh Pak, saya udah melenceng dari dulu saya. Planning saya berantakan Pak. Kayaknya peluangnya tipis. Jangan pesimis. Kita masih punya babak kedua. Dan kita akan membalik keadaan itu di babak kedua ini, di semester keduanya. Setuju teman-teman? Nah, hari ini kita kedatangan 2 speaker tamu, ya, yang luar biasa tentunya. Mereka berangkat dengan background yang berbeda, ya. Anda bisa belajar. Saya himbau Anda stay dari awal acara sampai akhir, tidak ada yang pulang, ya.
Karena kita belajar bukan dari seorang motivator, ya, karena kita akan belajar dari seorang praktisi bisnis yang sudah terbukti berhasil di bisnis ini. Jadi apa yang mereka sampaikan itu bukan teori, tapi apa yang sudah mereka jalankan. Setuju teman-teman? Setuju ya? Siapkan catatan Anda, siapkan pikiran dan hati Anda, catat yang perlu Anda catat. Oke? Mungkin itu aja dari saya. Semangat pagi dan sukses buat Anda semua. Terima kasih Bapak Menko. Beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Bapak Menko. Ya Bapak Ibu, saat ini di sesi yang pertama, meskipun suasana mungkin masih pagi ya, yang berpuasa tadi malam habis sahur gitu ya, dijamin Bapak Ibu di suasana yang pagi ini Anda tidak akan ngantuk, karena kita akan diisi oleh pembicara yang sangat luar biasa. Anda ngelihatnya aja udah nggak ngantuk gitu ya, apalagi beliau pas berbicara pasti lebih semangat lagi. Untuk itu Bapak Ibu tidak berlama-lama lagi, saya akan membacakan profil background pembicara kita. Bapak Ibu juga bisa menyimak sama-sama, ada di slide. Bapak Irsan Ciputra, SAM Best Vision Agency, background mahasiswa, karir Unit Manager 2008, usia 19 tahun, dan Senior Unit Manager 2009 di usia 20 tahun, Agency Manager 2010 di usia 21 tahun, dan Senior Agency Manager 2011 di usia 22 tahun, dan prestasinya Rookie Club Kuala Lumpur, Star Club Leader, Star Club Agent, Total Group 4 AM plus 20 leader. Beri tepuk tangan dong buat Bapak Irsan Ciputra yang luar biasa ya. Ini adalah background dari pembicara kita, dan sebelumnya kita akan menyaksikan salipan berikut ini. Mari kita saksikan Bapak Ibu. Gini deh, ada nggak teman kita yang tadinya hari ini dia mau datang ke sini nggak jadi datang? Ada nggak? Ada dong. Saya kasih tahu, itu udah diatur oleh Tuhan, teman-teman. Serius. Sama seperti teman-teman duduk di sini, itu pun sudah diatur sama Tuhan. Udah nggak bisa lari lagi, benar ya? Teman-teman ketemu leadernya, itu juga udah diatur sama Tuhan. Ya, saya cerita teman-teman. Mama saya orang Palembang, papa saya orang Jambi, teman-teman. Jadi saya orang Sumatera, teman-teman ya. Mama saya tuh tahun 98 itu pindah ke Jakarta, teman-teman. Kita dari Jambi dulu tinggal sempat Palembang, jadi pindah-pindah. Akhirnya dari Jambi kita pindah ke Jakarta, teman-teman. Ya waktu itu tahun 98, waktu itu saya baru berusia kelas 5 SD, teman-teman ya. Kelas 5 SD saya pindah Jakarta. Mama saya waktu itu usia sudah 40 tahunan, teman-teman. Ya, menurut teman-teman, orang yang dari daerah pindah ke Jakarta, Jakarta kota besar, teman-teman ya. Jakarta lulusan SMA, mama saya lulusan SMA, usia 40-an. Kira-kira kalau mama saya lamar kerja, kira-kira diterima nggak di perusahaan? Nggak mungkin, teman-teman. Fresh graduate itu banyak, betul nggak? S1, S2 itu banyak, benar ya? Dan mereka siap dibayar murah, betul nggak? Mama saya lulusan SMA umur 40-an, komputer kagak ngerti, teman-teman. Kalau anak S1, S2 kira-kira komputer lancar nggak? Gua lancar, bener ya? Jadi mama saya pindah ke Jakarta, dia mau kerja tidak mungkin, teman-teman. Sehingga buka usaha. Nah, mama saya orang Palembang. Menurut teman-teman buka usaha apa? Ya pastilah, bener ya? Pastilah. Kalau orang Palembang jualnya rawon, gua bingung, betul nggak? Itu namanya orang Surabaya, bener ya? Nah, ya. Akhirnya singkat cerita mama saya jual pempek, teman-teman. Dari tahun 98 saya kelas 5 SD berjalan semua oke. Maksudnya oke itu hidupnya oke. Enggak berlebihan, enggak ya. Pas-pasan, teman-teman ya. Pas mau apa? Pas enggak ada, bener Bu. Bener banget Bu. Ya, pas mau apa? Pas enggak ada. Gitu saya juga bingung ya kan. Nah, singkat cerita dari tahun 98 berjalan, kita pernah dagang pertama kali di daerah Loksimas di Jakarta. Itu sangat di kota rame, tapi sangat sukses. 1 bulan kita tutup, teman-teman, karena sepinya pemain gitu ya. Kita lihat ini lokasi rame, ternyata rame itu cuma di jalan. Orang tuh tidak mau masuk, kita punya toko. Waduh kacau deh, teman-teman.
teman-teman. Sebulan tutup, akhirnya pindah ke rumah. Akhirnya buka depan rumah, kita tidak perlu sewa tempat. Ya akhirnya rumahan lah gitu ya. Kita ngandelin delivery. Jadi orang kalau mau pepet telepon kita antar. Ya itu berjalan oke sampai tahun 2006 teman-teman. Ya 2006 waktu itu saya mau masuk kuliah teman-teman. Saya mau masuk kuliah, mama saya bukannya tidak nabung, mama saya nabung teman-teman untuk uang kuliah saya. Ya cuma mama saya menabungnya salah, tidak di prudensial. Ya serius. Mama saya nabung, namanya orang tua ya nggak ngerti lah nama asuransi ya. Dia nabung di arisan. Kalau orang Chinese bilang gue, ya itu ada istilahnya tipuk menipuk dan gua kagak ngerti. Ya ada istilahnya rugi untung nggak ngerti. Jadi arisannya tuh kalau mau ambil dulu katanya yang sisanya bayarnya lebih dikit. Saya nggak ngerti deh, pokoknya gitu-gitu. Intinya mama saya setiap bulan menabung di saudara, itu masih saudara teman-teman. Waktu saya mau masuk kuliah, saya masuk BINUS teman-teman. BINUS itu sangat luar biasa teman-teman. Luar biasanya bagaimana? Kita kuliah bulan 9 tahun depannya. Pendaftaran sudah dibuka bulan 10, bulan 11. Jadi setahun sebelumnya dia udah buka pendaftaran. Dan BINUS itu salah satu buka pendaftaran tercepat teman-teman di Indonesia. Jadi orang lain belum buka, dia buka. Kita kan baru masuk kelas 3 SMA nggak ngerti apa-apa, dia udah datangin kita, suruh beli formulir. Ya beli 200.000, beli. Dia bilang tes dulu aja, belum tentu keterima. Wah udah kayak trial closing, bener kan? Hebat tuh marketing. Ya, lu beli dulu aja, belum tentu keterima. Ya saya belilah 200.000 saya beli, saya ikut tes, ternyata tes lulus teman-teman. Ya lulus, marketingnya bilang apa? Irsan, kamu udah lulus, kamu tahu nggak formulir itu ada tulisannya? Tulisannya apa tuh? Tulisannya begini, kalau sudah lulus 7 hari maksimal uang pangkal harus masuk. Coba kuliah bulan 9, bulan 11 harus bayar. Jadi 10 bulan sebelumnya udah harus bayar. Nah saya bilang ke mama saya, mama ini gimana nih, udah harus bayar. Mama saya bilang, tenang kok, saya anak besar teman-teman. Ya kita 2 saudara, saya paling gede. Tenang kok, ya. Mama udah nabung di arisan. Wow, nanti mama ambil terus bayar, selesai urusan. Oh gitu mah, oh ya. Teman-teman, orang itu kita kontak, kita bilang kita mau ambil, kita punya uang buat masuk sekolah anak. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Kepala arisannya kabur. Itu sekitar 25-30 juta teman-teman. Itu uang yang sangat besar teman-teman. Buat seorang pedagang seperti mama saya, dia menyisihkan 1 bulan itu 2 juta, 1,5 sampai terkumpul begitu banyak, tiba-tiba lari. Stresnya mama saya, stres teman-teman, bener. Waduh kacau deh. Akhirnya ya mau gimana, mau tuntut secara hukum pun tidak ada hukumnya, betul nggak? Ya udah deh, kita bergumul teman-teman. Waduh kacau, doa kanan kiri. Akhirnya saya bilang sama mama saya, udah lama. Kokot nggak usah kuliah dulu, setahun cari kerja dulu, kumpulin uang baru kuliah. Bisa begitu nggak? Bisa dong. Cuma mama saya orang yang sangat luar biasa dan dia bilang nggak perlu lah kok. Nanti mama cari cara. Teman-teman, cara paling gampang untuk mengumpulkan uang dengan cepat yaitu utang. Benar ya? Utang ya. Teman-teman, jadi saya masuk kuliah itu dengan hutang teman-teman. Ya. Di mana teman-teman saya yang lain, dia uang jajannya naik. Ada yang dikasih mobil, ada yang dikasih motor. Aku masuk kuliah dengan utang. So saya berpikir, waduh ini gimana cara balikin duit secepat-cepatnya, betul? Dan yang minjemin saya uang itu saya tahu siapa-siapa aja. Mama bapak saya ngajarin saya, nih kok kamu kuliah dari duit si tante ini loh, om ini loh, tante ini loh. Jadi saya tahu teman-teman. Mama saya kasih tahu saya. Nah tujuannya apa sih? Mama saya bilang begini sama bapak saya, kamu harus tahu yang nolong kamu di saat susah, supaya kamu nanti besok saat sukses, kamu tahu artinya balas budi. Karena uang bisa dibalas, budi tidak bisa teman-teman. Ya itu attitude yang diajarkan. Ya oh benar juga mah. Jadi saya tahu lah siapa yang minjemin saya uang gitu kan buat saya kuliah. Singkat cerita saya masuk kuliah teman-teman. Ya, saya masuk kuliah di BINUS waktu itu September 2006 saya masuk kuliah teman-teman. Saya mahasiswa jurusan komputer ya.
jurusan sistem informasi, jurusan komputer. Jujur aja teman-teman, sampai lulus saya kagak ngerti apa-apa tentang komputer. Ya, jujur aja teman-teman ya. Saya ngertinya 2-in-1 hoki. Iya. Yang jual hoki, yang beli hoki, yang jual lebih hoki. Yang hoki itu apa? Produk prudensial, ruling assurance account, PAA ya. Nah itu yang saya tahu. Ya sampai saya lulus kagak ngerti apa-apa komputer. Ya nanti saya cerita kenapa saya bisa nggak ngerti ya. Oke. Sebelum saya masuk kuliah, mama saya membuka satu bisnis tambahan karena dagang pempek udah nggak cukup. Ya, uang sekolah saya naik nggak cukup lagi. Mama saya buka usaha tambahan. Apa itu usaha tambahannya? Jual gas dan aqua, teman-teman. Ya, karena kita lihat toko sebelah kita tuh jual aqua. Kita lihat, wih, gila nih toko. Dalam waktu 1 jam dia bisa nganter itu 5 sampai 10 galon. Wah, hebat banget, betul ya? Kita hitung dong, betul ya? Kalau 1 galon untungnya 1.000, nggak usah banyak. 1 hari dia jual 30 galon aja berarti berapa? 30.000. 1 bulan 900.000 sampai 1 juta, bener ya? Saya ngitung-ngitung, gila mah, orang ini untung dari aku aja 1 juta sebulan. Belum dari gas, belum dari yang lain. Boleh deh mah kita buka usaha tambahan. Ya, karena juga nggak cukup juga, gitu loh. Oke, buka usaha tambahan kok, tapi nggak punya modal. Apa yang terjadi? Utang lagi. Ya, itu kayaknya berpengalaman sekali. Sangat berpengalaman jangan-jangan ya. Utang, bener Bu. Kita punya sertifikat rumah yang udah lunas, kita gadein ke bank, yaitu bank BPR. Saya kasih tahu teman-teman ya, dimanapun saya speaker saya kasih tahu teman-teman, jangan pernah masukin teman-teman punya aset ke yang namanya bank BPR. Dijamin nggak pulang rumah, karena bunganya sangat-sangat tinggi teman-teman. Gila, luar biasa, dahsyat ya, sia-sia semua. Serius. Bunganya tinggi banget, jangan pernah deh ya. Kalau bank normal 10 dia bisa 15, gila. Ya, bank normal 15 dia bisa 20, ya 1 tahun. Nah, singkat cerita kita gadein, kita punya rumah, kita pinjaman, akhirnya kita buka usaha teman-teman. Buka usaha pempek, tambak, gas dan aqua. Kita tidak pernah menghitung resiko teman-teman. Ya, kalau anak buah saya yang tukang nganter-nganter aqua itu lagi angkat itu galon dan kepleset dan pecah, 1 galon itu harganya 30.000 dan kita tidak pernah hitung itu. Ya, jadi singkat cerita, kalau anak buah saya 1 hari dia pecahin 1 galon, berarti saya sudah tidak ada untung. Betul ya? Betul ya? Nah, saya mau cerita. Kebetulan nih, ya. Kebetulan yang pertama, hari itu saya libur kuliah. Teman-teman perhatiin nih, kamu perhatiin. Kebetulan yang pertama, saya libur kuliah. Biasanya saya kuliah, tapi hari itu saya libur. Kebetulan yang kedua, anak buah saya yang biasa nganterin galon ke rumah-rumah itu kagak masuk. Oke. Kebetulan yang ketiga, pagi-pagi ada yang pesen galon aqua, bukan aqua sih, fit, ya, galon fit 2 galon. Kebetulan yang keempat, kebetulan yang kelima, mama saya punya 2 anak, 1 saya, 1 adik saya. Dia bangunin saya suruh nganterin itu galon. Oke. Dan kebetulan yang keenam itu adalah leader Prudential. Jadi saya angkat itu galon, saya antar, ternyata dia leader Prudential. Saya kan nggak tahu, betul nggak? Saya pasangin segala macam. Akhirnya dia bilang, kamu ini yang dagang pempek ya? Dia bilang, iya kok. Kenapa? Oh enggak. Gua mau main dong ke rumah lu, boleh nggak? Boleh. Namanya kita dagang, orang main boleh nggak? Boleh. Boleh kok, datang. Ya, kita mau makan yang banyak, bawa sekeluarga, betul ya? Nah, datang, ya kan? Saya sampai di rumah teman-teman, dia sudah datang ke rumah. Dan dia tidak makan pempek. Saya bingung. Saya bilang, kok nggak makan, gitu kan? Ternyata dia merekrut mama saya. Ya, teman-teman perhatiin. Tadi kebetulan yang keberapa? 6. Kebetulan yang ke-7 dia mau ajak saya ke Prudential, betul? Dia bisa nggak? Ini anak jelek banget, gue nggak mau ajak ke Prudential, bisa nggak? Bisa dong, dilewatin, ya, bisa dong. Kebetulan yang 7 dia ajak saya ke Prudential. Kebetulan yang ke-8
saya mau diajak oleh dia, betul? Ya betul dong. Ya kalau saya diajak saya nggak mau, bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jadi saya pikir kenapa sih ada di Prudential? Karena Tuhan sudah atur, betul nggak? Sama teman-teman, betul ya? Saya nggak sadar, dulu saya nggak sadar teman-teman, tapi saya pikir, wah hebat banget Tuhan ya, sudah atur sedemikian rupa loh, sehingga saya ketemu dia, betul? Dia ajarin saya, dia mau rekrut saya waduh, oke banget ya. Nah, bagaimana cara rekrutnya? Dia masuk ke mama saya teman-teman, dia bilang, Cici, lu mau nggak jadi agent Prudential? Nggak pakai A, nggak pakai B. Dan mama saya bilang, nggak laku, gua sibuk. Rutinitas mama saya teman-teman, jam 4:30 pagi bangun, bikin nasi uduk sampai jam 6:30. Jam 6:30 dia sudah harus ready nasi uduknya, jualan depan rumah. Karena itu banyak orang yang beli bungkus bawa ke kantor, ke sekolah. Ya, jam 6:30 dagang nasi uduk sampai 8:30. 8:30 istirahat bentar, 9:30 mulai bikin pempek. Setiap hari seperti itu. Bikin pempek 9:30 sampai siang jam 12-an. Selesai pempek teman-teman, istirahat sebentar, 1 jaman lah sekitar, mandi, beres-beres semuanya, jaga toko sampai malam teman-teman. Ya, toko kita buka dari jam 6:30 pagi sampai jam 9 malam teman-teman. Ya, itu menurut SOP. Menurut SOP, tapi sesungguhnya belakangan tutup sampai jam 12 malam teman-teman. Menurut teman-teman, kita usaha rajin nggak? Rajin loh. Jam 4:30 mama saya udah bangun, jaga toko sampai malam. Kalau dia tidur, papa saya jaga toko sampai malam teman-teman. Tadinya tutup sampai jam 9, tapi papa saya kan tidurnya malam, suka nonton berita lah, nonton sepak bola lah. Nah, jadi kalau tetangga-tetangga itu dia orang mau beli rokok, dengar kita punya toko masih ada suara, dia gedor-gedor. Daripada dia gedor-gedor, ya udah, kalau belum tidur ya nggak usah tutup sekalian gitu loh. Ya dong, buka aja terus, dia kan namanya di rumah ya. Nah, sampai mama saya sangat kreatif, sampai gini loh. Di tengah malam waktu itu pernah orang komplek lapar, dia mau cari makan, nggak ada makanan, tutup semua. Akhirnya apa? Dia gedor-gedor rumah saya. Dia bilang, Cici, lu masih ada pempek nggak? Waduh, udah habis kok. Oh gitu, kita lagi ngumpul, lagi lapar, gimana ya? Lu ada makanan apa deh lu jual? Gila nggak? Orangnya bilang apa? Lu kan punya nasi? Punya. Punya telur? Punya. Punya minyak? Punya. Ah, lu goreng lah, dia bilang. Jadi kita nggak jual nasi goreng, tapi dia request kita nasi goreng, betul dong? Ya udah kita bikinin. Ya, pikir-pikir lumayan. Jual dulu 8.000, 7.000 teman-teman. Modalnya nasi telur 1 digoreng, betul ya? Nah, saya balik pikir, cari duit sampai sebegitunya, tapi nggak kaya-kaya, betul nggak? Jangan bilang kaya teman-teman, mau bayar itu rumah aja cicilannya udah ngap, bener ya? Waduh, jadi nggak ada hubungannya antara kerja keras sama kaya, betul nggak? Ya mungkin kaya harus kerja keras, tapi kerja keras belum tentu kaya, betul nggak? Bener ya? Nggak ada hubungannya. Oke, leader saya ngajak mama saya nggak mau jadi agent. Akhirnya mama saya bilang, udah deh kok, lu ajak anak aku aja. Anak aku ada 2 kok, ya. Dua-duanya nih, satu udah kuliah, satu masih SMA kelas 3. Ada saya masih SMA waktu itu, ya. Dia bilang, lu ajaklah anak gua tuh, ya. Nah, saya tahu belakangan teman-teman, karena adik saya itu udah tahu dulu ada leader Prudential yang datang. Saya nggak tahu, tadi saya masuk ke dalam, dan dia berdoa adik saya. Dia bilang, Tuhan jangan aku yang jadi agent. Oh ini serius nih. Waduh. Dan doanya terwujud, betul? Yang jadi agent kakaknya, betul? Jangan aku yang jadi agent Tuhan, biar kakakku. Oh kan, dia pikir jadi agent itu pekerjaan yang sangat hina, gitu kan? Wah ya, akhirnya saya lah jadi agent, dicemplungin. Ini ajak nih. Anak saya yang besar ajak. Nah saya datang, saya ketemu dia bilang mau nggak di Prudential gini-gini. Saya bilang, kok saya nggak ngerti, ya. Udah deh, dia bilang kamu datang ke kantor. Nah waktu itu saya disuruh ke kantor. Ya, hari Sabtu acara seperti ini, ya. Hari Sabtu acara seperti ini teman-teman. Di sini BOP ya, BOP ya. Di sini sudah ikut BOP semua ya, sudah kan? Nah,
dulu saya juga ikut BOP. Saya tidak ikut BOP, teman-teman. Jadi acara BOP pagi, saya datangnya sore. Jadi saya tidak ngerti acara BOP karena waktu itu saya pagi kuliah, jadi saya nggak bisa datang, teman-teman. Ya, jadi saya datang sore, lalu sore dia jelasin jenjang karir. Jenjang karir di Prudential 5 tahun berapa? 100 juta. Tahun pertama dapat berapa? 5. Tahun kedua 10. Tahun ketiga 40. 20. Tahun keempat 40. Tahun kelima 100. Semua orang tepuk tangan, betul? Nah, yang begini apa sih? Ya, saya waktu itu duduk paling depan. Saya anak baru, teman-teman. Saya pikir, gila kalau dalam ruangannya semua 100 juta, siapa lagi yang miskin, betul nggak? Betul nggak, teman-teman? Negatif, bener ya, orang negatif ya. Duduk paling depan, gila ini yang speaker 5 tahun 100 juta, gila kali lu, betul nggak? Emang gampang nyari duit, betul nggak? Saya nggak percaya, teman-teman. Ya saya lihat mama saya udah jungkir balik, betul nggak? Udah koprol berapa kali bikin pempek, udah kayak betul nggak? Waduh. Saya lihat orang tuanya gila, udah banting tulang ya kan, teringat air mata udah jadi satu pempek ya kan, kayak, bener loh. Itu setiap hari mama saya gila-gilaan kerja, ya. Akhirnya selesai acara, saya ketemu leader saya, dia bilang gimana tadi Irsan? Ya karena saya udah datang, saya nggak mungkin bilang nggak enak dong, nggak bagus dong, betul lah. Kalau saya bilang nggak bagus, nggak enak, betul? Ya akhirnya saya bilang bagus kok, bagus, Prudential luar biasa. Leader saya seneng. Padahal dia nggak tahu, saya bohongin, ya kan? Iya dong, ya kan? Bagus. Padahal nggak ngerti apa-apa, betul nggak? Di sini jujur aja deh, yang pertama kali ikut BOP langsung percaya 100%. Ada nggak? Mungkin jarang, betul nggak? Pasti, udah deh bagus, join nggak pakai modal, ya udah jalanin aja, ya betul nggak? Banyak kan begitu, ya kan? Nah, saya juga begitu dulu. Ya kan, saya bilang, kok bagus, wah, leader saya seneng, bener ya? Wah, gimana, lu join kan? Iya, saya langsung dikasih nasi kotak. Iya, ya kan? Teman-teman juga pasti dikasih nasi kotak kan kalau di kantor ya? Iya, itu sistem nggak boleh dirubah, ya. Habis nanya orang, gimana tadi? Luar biasa, kasih nasi kotak, ya kan? Biar adem, ya. Ya. Selesai, teman-teman saya bilang, kok oke, saya join. Saya tanya Ko Kiansan, leader saya namanya Ko Kiansan, teman-teman ya. Boleh bagi satu tepukan buat dia, teman-teman ya. Orang yang ya. Saya bilang sama leader saya, oke saya ikut, tapi bayar berapa kok? Saya tanya dia bayar berapa? Teman-teman kira-kira masuk Prudential bayar nggak? Enggak, gratis. Benar ya? Gratis, kalau dengar kata gratis, cepet-cepetan, benar nggak? Benar dong? Benar dong? Saya kadang suka bingung tuh kalau join Prudential ini gratis, kita ajak agent dan dia bilang, gue pikir-pikir dulu ya, dalam hati nih, yang bego aku apa dia? Betul nggak? Ini mau dikasih duit, betul ya? Dan gratis, gue pikir-pikir dulu, waduh, lu banyakan mikir deh, betul nggak teman-teman? Betul ya? Udah ngomong gratis, diajarin, ya apa yang mau dipikir, betul nggak? Bener ya? Kalau soal matematika, boleh deh lu pikir, betul ya? Kalau ini apa yang mau dipikir, bener nggak? Materai udah lo tempel, ya kan? Tinggal lo tekan, ya kan? Apa yang dipikir? Saya nggak pakai mikir, teman-teman. Ya saya juga, ya udahlah, istilahnya tuh berani mati punya lah, ya kan? Oke, saya jadi agent. Oke, tapi kok saya tidak bisa training. Kita training setiap hari Sabtu. Kenapa tidak bisa training? Karena saya masih kuliah. Saya waktu itu semester 1. Ko Kiansan bilang, tenang. Yuk, tidak perlu khawatir, dia bilang. Kenapa gitu kok? Karena seluruh materi training di kantor, kok sudah hafal, dia bilang. Gila nggak? Coba. Sekarang saya tanya, ada nggak agent yang hafal materi training di kantor? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah itu leader saya waktu masih agent loh dia loh. Masih agent baru naik UM dan dia bilang saya sudah hafal seluruh materi di kantor. Nggak tahu bener tahu nggak? Ya, saya percaya aja. Dia bilang satu training di sini namanya apa di trainingnya? Fast start, habis itu bukan training yang diajarin cara jualan atau apa tuh namanya apa? Apa? Sales cycle gitu-gitu ya. Nah pokoknya leader saya bilang satu training itu sudah Koko masukin minimal 3 kali. Jadi Koko tahu kalau si A si B ngajar bagusnya di sini,
Si C ngajar bagusnya di sini, wah luar biasa. Ya akhirnya saya percaya aja lah. Karena dia seumur mama saya anggap dia bapak saya, betul ya? Di Prudensial lah, ya kan? Udahlah, saya ikutin dia. Nah, jadi saya private sama dia, teman-teman. Rumah kita dekat, ya karena satu komplek, teman-teman ya. Satu komplek. Akhirnya waktu dia UM awal, dia pulang prospek, pulang rekrut, dia ajarin saya, ya. Kira hari itu sudah janjian. Dia bilang, Irsan nanti malam ketemu Koko ya? Iya boleh kok. Ajarin aku ya kok. Oke siap. Teman-teman, saya anak kuliah. Di dalam pikiran saya, Prudensial ini kan saya baru, bener ya? Saya udah siapin tuh, pulpen, buku, ya kan? Saya udah siapin tuh, file segala macam, siap ke rumah dia nih, dalam hati dosen asuransi, bener ya? Datang nih ya. Jam 10 malam baru pulang. Saya ke rumah dia jam setengah 11 teman-teman. Malam terus pulangnya. Dia UM tuh gila-gilaan kerjanya, ya. Dia pulang, saya ke rumah dia. Setengah 11, saya duduk, masuk, duduk. Oke kok, aku udah siap. Kok mau ngajarin apa? Sebentar ya. Wah, saya pikir materinya seabrek-abrek, bener ya? Dia keluar, dia kasih satu lembar, yaitu rekening PAA. Dia bilang gini, nih kamu lihat ya, orang nabung 1 bulan 500.000. Iya kok. Setahun 6 juta. 10 tahun 60 juta. Nanti 10 tahun kemudian adalah kurang lebih duitnya 75-80 juta. Ngerti nggak? Ngerti kok. Masa begini doang nggak ngerti, kelewatan, bener nggak? Ngerti kok. Semenjak kamu nabung sebulan 500.000, kalau kamu sakit dapat kartu kesehatan. Kalau amit-amit sakit tinggal kasih tunjuk. Bener ya? Di rumah sakit tekanan. Kalau resiko meninggal dapat, kalau sakit kritis dapat. Seluruh manfaat kesehatan tidak memotong tabungan kamu. Ngerti? Ngerti kok. Terus, ya lu jualan nggak? Berat ya? Begini doang. Ya ilah kok nggak perlu bawa buku, bener nggak? Ngapain bawa buku, bener deh. Begini doang. Prudensial punya produk begini doang. 500.000, 1 juta, terserah lu mau jual berapa. Oh gitu. Terus saya ngapain kok? Ya prospek, janji orang. Oh gitu. Jadi ini sistemnya nabung dapat oke, ngerti. Saya pergi prospek pertama kali teman-teman. Ya, saya kan jangan ngerti apa-apa. Asuransi saya nggak paham, semua saya nggak paham. Saya pergi prospek ke rumah tante saya. Ya, tante, ya kan, masuk. Tante, sekarang Irsan di Prudensial. Oh Prudensial. Itu si Om minggu lalu baru polisnya jadi 3. Kita baru ambil sekeluarga. Sekeluarga itu udah diambil, Prudensial bagus. Saya agent baru, bener nggak? Dia langsung klik gitu ada jangkauannya. Saya mikir. Saya tanya sama tante saya, tante, Prudensial yang tante ambil itu asuransi apa tabungan? Ya asuransi lah, mana ada Prudensial tabungan. Aduh tante, zaman sekarang nggak ada yang mau beli asuransi, maunya nabung. Masa sih? Iya tante, Irsan udah nyampe sini, boleh nggak 5 menit aja cerita? Ambil urusan nanti, betul nggak? Boleh deh, saya cerita. Prospek dong, betul ya? Nah, punya Irsan tabungan nggak? Tabungan. Tante, makin banyak orang nabung, itu berarti dia makin kaya, betul nggak? Udah dah, nambah tante 500.000. Ternyata yang beli Prudensial itu suaminya, dianya mah kagak ngerti. Ya, saya prospekin dia, bukan suaminya, betul ya? Jadi saya ngomong apa dia terima-terima aja, betul ya? Nah, tante ini tabungan bukan? Tabungan, ya udah ambil ya. Masuk dong 500.000 dong. Ya udah dah, masuk 500.000. Masuk lo, SP aja tanda tangan. Enggak lo. Dalam hati nih ya, gampang banget jualnya, betul ya? Tabungan, siapa juga mau, nggak mau on, bener nggak? Wah, saya pulang, saya bawa SPAJ, KTP, uang saya kasih leader saya. Saya bilang, kok, nih, gua closing, ya kan? Wah, selamat, hebat, kan leader begitu ya? Wah, lu hebat, selamat, betul ya? Itu sistem, ya. Teman-teman boleh ketawa, besok jadi leader terus sama begitu. Dalam hati, leader gue ngomong begitu, tapi besok jadi leader juga lu begitu, gitu ya. Pokoknya agent closing, wah lu hebat, gue yakin lu bisa, gitu. Nah,
Saya kasih, oke, selesai ya kok. Kok aku mau nanya, sebenarnya kok Prudential ini asuransi apa tabungan? Dan leader saya jawab, ya asuransi lah, dia bilang. Dalam hati nih, kayak gua tonjok tuh. Kemarin bilang tabungan, di hari bilang asuransi, betul ya? Tapi dia bilang apa? Ini asuransi Irsan, tapi mirip tabungan. Dia ngomong, oh baru ngerti. Udah amat, yang itu udah closing, bener ya? Iya. Dan orangnya masih banyak sampai hari ini, ya. Teman-teman, pelajaran yang pertama, kita bodoh-bodoh ikut aja, betul nggak? Bener ya? Saya nggak ngerti apa-apa, betul ya? Mau ngomong saham kek, buta deh, kasarnya gitu ya. Bodoh-bodoh ikut leader ngomong apa, ikutin aja. Prospek ya prospek, gini caranya ya gini caranya, betul ya? Jadi ikutin aja dan closing juga. Oke? Nah, singkat cerita teman-teman, komisi saya bulan pertama 100.000 karena closing itu 1, ya. Bulan kedua 500.000, bulan ketiga 1,5, bulan keempat 2 jutaan waktu itu, ya. Bulan keempat 2 jutaan teman-teman, bulan kelima saya tidak prospek. Kira-kira Prudential transfer komisi nggak? Bulan ke-6 saya tidak prospek. Prudential transfer komisi nggak? Dalam hati ini enak ya kerja di asuransi. Gak perlu masuk kantor, bener ya? Gak ada bosnya, bener ya? Duit masuk terus, betul ya? Enak, bener nggak? Tapi teman-teman, saya lupa akan goal saya di awal tahun. Ya mungkin teman-teman juga ada yang lupa nih goalnya di awal tahun. Ini kan udah apa? Mid year, bener ya? Apa ya goal gua? Oh iya ya, baru ingat lagi, ya kan? Karena goal itu nggak penting buat teman-teman, jadi lupa, betul nggak? Coba penting, nggak mungkin lupa, betul ya? Nah sama kayak saya dulu, saya nggak ngerti apa-apa teman-teman. Jadi ya, saya lupa akan goal saya, ya. Singkat cerita di bulan 8 teman-teman, leader saya datang lagi ke rumah saya, ya. Leader saya datang ke rumah saya dan dia bilang, Irsan, kamu mau naik jadi unit manager nggak? Dia ngomongnya nggak unit. Kamu mau nggak naik jadi unit manager? Saya masih ingat. Karena leader saya teman-teman itu bahasa Indonesianya kurang bagus, serius. Karena dia sekolahnya di Taiwan, yang dia sangat sulit ngomong R, ya jadi nggak bisa ya. Nah teman-teman, jadi dia agak sedikit susah kalau ditanya pekerjaan dia. Lu kerja di mana? Prudential. Nah, susah tuh Prudential kan R, ya. Nah, jadi dia nggak bisa menyebutkan Prudential ya. Tapi begitu-begitu punya kantor yang luar biasa. Dia datang ke rumah saya, dia ingetin saya, kamu mau nggak jadi unit manager? Saya bilang, oh, unit manager itu apaan? Betul nggak? Kue lemper apa kue apa? Betul nggak? Dia bilang, itu kamu gaji 5 juta. Wah, saya ingat lagi, pertama kali saya ke Prudential dia bilang setahun 5 juta. Terus yang bikin saya nggak bisa tidur, dia bilang apa? Kamu nih, waktu unit manager, kamu punya sekretaris pribadi. Teman-teman bayangin, anak kuliah punya sekretaris pribadi, coba. Keren nggak? Keren, dalam hati nih, di kampus gue paling keren, betul nggak? Betul dong? Yang lain masih kuliah minta duit orang tuanya, betul? Saya punya sekretaris pribadi, betul ya? Dan gaji 5 juta, betul nggak? Jadi saya bilang, mau. Nah lu ajarin lah, caranya gimana kok? Padahal caranya sama, betul ya? Kamu rekrut lah 4 orang, dia jelasin tuh. Kamu sampai target 150 juta. Waktu itu saya udah separuh di bulan 8. Tapi saya nggak praktek lagi, ya. Dia bilang lagi, Koko punya 7 orang agent yang siap naik jadi unit manager. Semua API-nya sudah di atas 150 juta. Cuma kamu doang yang belum. Oh gitu kok. Gak tau bener tau nggak, ya kan? Yang jelas saya merasa tertinggal, betul ya? Oh iya dah kok, ajarin ya kok. Singkat cerita teman-teman, saya naik jadi unit manager tahun 2008. Yaitu singkat cerita teman-teman ya. Saya prospek ya kan. Nanti cara prospek apa nanti boleh tanya lah nanti ya di terakhir. Saya prospek naik jadi unit manager 2008. Ya, di unit manager 2008 waktu itu saya usia 19 tahun teman-teman. Ya. Itu
Itu sistem, bukannya saya hebat, bukan. Karena saya join Prudential umur 18. Benar? Jadi UM-nya umur 19. Itu sistem. Ya teman-teman nggak boleh sesalin. Aku sayang ya, join Prudential udah umur 30. Nggak apa-apa. Umur 31 harus UM, betul? Umur 32 harus SUM, betul? Umur 33 harus AM. Itu kan sistem, betul ya? Jadi kenapa saya bisa join yang muda di Prudential? Ya saya bisa jadi AM muda karena saya joinnya umur 18. Ya, jadi 19 saya UM. Nah, jadi waktu itu UM umur 19 teman-teman, leader saya bilang, nama leader saya mirip sama nama Kokanho ya, Kokiansan, Kokanho ya. Kebetulan ya. Cuma lebih ganteng apa sih? Ya kan? Wah, lebih ganteng. Oh, rekamannya jangan kasih leader aku ya. Oh, ini bisa coret-coret nanti ya, pakai ya. Nah, oke. Ya, nanti deh. Ya. Nah, teman-teman, leader saya waktu saya naik UM, teman-teman ya, dia bilang kamu nih UM paling muda loh di seluruh Indonesia, salah satunya dia bilang. Oke, terus kenapa kok? Enggak, kamu bisa jadi AM paling muda, dia bilang. Oh gitu, ya udah. Meeting leader pertama saya, teman-teman. Saya mau cerita titik balik saya di Prudential, ya. Meeting leader pertama saya itu tahun 2008. Wah, thank you nih, Mr. Rocky Balboa. Ya. Saya meeting leader pertama itu sekitar bulan Mei, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang leader, ini sharing sedikit ya. Bulan Mei, saya udah pikir, wah, saya pasti dipuji nih, ya kan? Dipanggil maju.